di video ini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai tampilan data yang kita peroleh di sini di bagian interface. Nah, memang data yang kita gunakan dalam bentuk JSON yang seperti ini, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa, ini bisa mengamankan kita dari pencurian data karena yang ditampilkan hanyalah kode-kode angka. Ya, seperti yang kita lihat di dalam tabel database-nya juga. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana cara membuat data ini tetap aman dengan cara menyimpan kode di dalam tabelnya di MySQL, tetapi ketika kita tampilkan di bagian interface websitenya, kode-kode ini akan kita tetap ubah menjadi nama provinsi, nama kabupaten, nama kecamatan, dan nama desa. Ya, sedangkan yang di data MySQL ini tetap kode seperti ini. Nah, caranya kita perlu melakukan sedikit modifikasi di file ajax_tampilkan.php. Nah, jadi yang perlu kita buat di sini untuk mengubah kode ini menjadi nama adalah kita perlu membuat sebuah fungsi. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 fungsi yang perlu kita buat untuk menampilkan nama. Nah, jadi fungsi itu perlu kita buat di bagian atas di sini. Oke, jadi saya buatnya di bawah dari koneksi.php, di bawah include-nya ini. Nah, cara membuat fungsi di PHP, jadi kita tinggal ketik function spasi nama fungsinya. Nah, di sini nama fungsinya sebenarnya bebas. Jadi nanti silahkan menyesuaikan saja. Misalnya saya isi di sini nama fungsinya adalah nama underscore provinsi. Oke, ini fungsi yang pertama. Oke, nah jadi untuk menampilkan nama provinsi berdasarkan ini, berarti kita perlu sebuah inputan data. Nah, inputan data yang kita perlukan di sini adalah kode dari atau ID provinsi yang kita mau tampilkan, yaitu misalnya 11, 51, 52 dan seterusnya. Oke, ID itu nanti kita ambil dan kita simpan di sini di variabel ID. Nah, kalau sudah, sekarang isi dari function nama provinsi ini kita akan ambil. Nah, kalian boleh ambil dari misalnya dari Ajax provinsi, Ajax kabupaten, Ajax kecamatan, ataupun Ajax desa. Oke, misalnya saya copy dari Ajax kabupaten. Ini kita copy aja dari tahap yang pertama, mengambil data JSON. Jadi kita copy. Nah, berikutnya kita taruh di bagian atau di dalam function nama provinsi ini. Oke, kita rapikan. Nah, sekarang kita coba hapus dulu yang tidak kita perlukan. Jadi saya tidak memerlukan ini, optionnya ini kita hapus. Ini juga ada option di sini, kita hapus. Sini juga kita hapus. Oke. Nah, berikutnya kita mulai dari proses yang pertama, mengambil data JSON. Nah, untuk menampilkan nama provinsi yang kita ambil itu adalah data provinsi.json. Kemudian langkah kedua, kita konversikan. Nah, ini tidak ada yang perlu kita ubah. Kemudian langkah ketiga, menampilkan data. Nah, di dalam proses menampilkan data, jadi di sini yang kita cocokkan nanti adalah ID dari provinsi.json. Oke, berarti di sini yang kita cocokkan nanti adalah ID dari provinsi.json. Kita ubah ini menjadi ID. Jadi yang saya maksud itu adalah ini. Jadi kita cocokkan ID-nya. Oke, bukan name-nya, tapi ID-nya. Kita taruh ID di sini. Setelah itu di sini yang kita cocokkan adalah variabel ini, yaitu variabel ID. Kita ubah di sini variabel ID. Nah, jika ID yang ada di JSON sesuai dengan variabel ID yang kita ambil dari sini, maka nanti kita tampilkan nama provinsinya. Oke. Nah, kita tampilkan di sini. Nah, tapi di sini kita tidak menggunakan echo. Kita tampilkan ke dalam sebuah variabel. Echo-nya kita ganti menjadi sebuah
variabel, misalnya nama variabelnya adalah nama. Oke. Setelah itu terakhir di sini setelah for each, nah kita akan return variabel nama. Nah, sehingga variabel nama ini nanti bisa kita tampilkan di sini. Nah, cara menampilkannya kita scroll ke bawah. Oke, kita cari di bagian provinsi. Nah, di sini kita blok bagian ini. Kita coba cut. Nah, sekarang di bagian echo-nya kita tinggal panggil nama fungsi yang tadi kita buat, yaitu nama underscore provinsi. Nama underscore provinsi dalam kurung kita paste di sini. Tampilkan provinsi. Jadi ID-nya ini, oke, angka 11 yang ini akan masuk ke sini ke dalam function-nya dan akan dicocokkan dengan JSON-nya. Dia akan mencari ID 11. Nah, berarti ini ketemu ID-nya 11. Barulah dia menampilkan name-nya. Oke, name-nya. Nah, name-nya ini ditampilkan ke dalam sebuah variabel yang bernama nama. Nah, setelah itu baru di return. Di return itu artinya nilainya dikembalikan ke sini. Sehingga nanti yang tampil di sini adalah Aceh. Nah, kita save, kita coba refresh. Oke, di sini sudah muncul nama-nama provinsinya. Kalau sudah berhasil, tinggal kita copy paste aja sebanyak ini untuk kabupaten, kecamatan, desa. Oke, ini kita blok function yang pertama tadi sampai sini, kita copy. Oke, setelah itu kita paste di sini. Nah, ini berarti untuk yang kabupaten. Nanti saya ubah di sini menjadi nama kabupaten. Oke. Nah, untuk nama kabupaten berarti data yang diambil adalah kabupaten.json. Oke, ini masih sama semua. Sekarang kita lanjut paste lagi. Setelah kabupaten di sini ada kecamatan. Kita ubah ini menjadi nama kecamatan. Berarti data yang kita ambil nanti adalah data kecamatan.json. Nah, kemudian yang terakhir kita paste lagi. Ini adalah untuk nama desa. Nah, berarti data yang kita ambil di sini adalah data desa.json. Oke, itu tadi untuk fungsinya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 function. Nah, sekarang cara penggunaannya sama seperti yang tadi. Nah, sama seperti ini. Ini tinggal kita blok. Oke, ini kita cut. Sekarang kita panggil fungsinya nama kabupaten dalam kurung kita paste. Oke, kemudian ini untuk kecamatan kita cut. Kita tambahkan fungsinya nama kecamatan dalam kurung kita paste. Ini juga untuk desa kita cut. Kita panggil nama fungsinya nama desa dalam kurung kita paste di sini. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita simpan dulu codingnya. Ini kita refresh. Oke, nah sekarang seluruh nama dari data-data yang kita tadi tidak bisa baca itu sudah muncul di sini, sehingga user akan lebih gampang memahami apa isi dari datanya. Nah, walaupun ini bisa dipahami untuk nama-nama masing-masing datanya, tapi di database kalian ini yang tersimpan tetap kodenya seperti ini atau ID-nya seperti ini. Nah, jadi ini tetap aman. Oke. Selain aman dan juga bisa gampang dipahami oleh user. Terima kasih.